Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Bahkan tidak ada nama. Su Yi terdiam. Seberapa jauh seseorang harus berkultivasi untuk membuat nama aslinya menjadi tabu? Dia tidak mengerti, tapi terkejut. Awalnya, Su Yi masih memiliki banyak hal yang ingin dia tanyakan, namun akhirnya dia menahannya. Beberapa hal, dia secara alami akan dapat mengungkapkan jawabannya satu persatu di masa depan. Misalnya, di kehidupan pertamanya, bagaimana dia bertemu Chen Xi itu, dan asal-usul seperti apa yang dia miliki. Misalnya nama asli, Raja Iblis, ini. Pada analisis terakhir, semua yang saya alami di depan saya terkait dengan kehidupan pertama. Di masa depan, kekuatan Taoisme di kehidupan pertama akan secara alami terungkap. Namun, tanpa menunggu Su Yi bertanya, suara hangat itu mengambil inisiatif untuk berbicara. Kekuatan monumen batas ruang waktu, yang memutuskan hubungan antara era Lingwu dan era lainnya, dapat dianggap sebagai kekuatan penyegel. Saat yang sama monumen batas ruang, totalnya $50. Monumen batas ruang waktu inilah yang membuat era Lingwu benar-benar menghilang dari dunia. Apa yang dilihat Brother Daois hanyalah salah satunya, dan sekatnya adalah di era Lingwu. Di antara era saudara Taois saat ini. Namun, ketika jalan untuk menjadi dewa di era ini muncul, monumen batas ruang waktu ini juga akan benar-benar tersembunyi. Setelah mendengarkan, Su Yi berkata, "Mengapa kamu melakukan ini sejak awal?" "Dewaku, aku telah pergi ke Era of Chaos bersama kakak Chen Xi untuk menjelajahi jalan yang lebih tinggi, agar tidak diserang oleh beberapa musuh ketika saya pergi mengambil keuntungan dari api, dia tertinggal terlebih dahulu untuk sepenuhnya menyembunyikan seluruh era Lingwu dari sungai era." Su Yi mengerti. Ini mirip dengan lapangan bintang Xuan Huang yang tersembunyi. Hati-hati dimanfaatkan. Pikirkan tentang itu, iblis yang tidak dikenal ini sangat kuat sehingga dia dapat menyembunyikan segala sesuatu dari peradaban era. Cara seperti itu terlalu menakutkan. Saudara Dao, waktu hampir habis, sinar jejak yang saya tinggalkan ini akan menghilang, dan izinkan saya mengucapkan beberapa patah kata lagi, jika ada sesuatu salah, tolong maafkan aku. Tiba-tiba, suara merdu terdengar lagi. Su Yi memiliki perasaan aneh di hatinya. Dewa iblis ini terlalu sopan. Satu saudara Tao, dan ketika berbicara, kata-katanya penuh hormat. Su Yi merasa tersanjung ketika mengira pihak lain ditengarai sebagai seseorang yang melangkah ke alam abadi dan berada di atas sungai panjang takdir. Tidak diragukan lagi, bukan seberapa kuat saya, tetapi wajah saya di kehidupan pertama terlalu hebat. Yang mulia, tapi itu tidak masalah. Su Yi Dao. Pertama, di era saat ini, reinkarnasi dianggap sebagai hal yang tabu oleh para dewa dan Buddha, yang membuktikan bahwa setelah dewa saya dan saudara Chen Xi pergi bersama, era kacau semuanya, telah mengalami semacam pergolakan. Dan saudara Taois telah menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas reinkarnasi di era yang kacau ini, dan pasti akan menjadi sasaran beberapa musuh yang tidak diketahui. Mendengar ini, Su Yi tidak bisa menahan rasa kagumnya, dan mau tidak mau berkata, "Saya hanya tahu bahwa ada banyak peradaban era di dunia ini. Sungai Changyuan, dan era kekacauan, ini adalah salah satunya." Suara hangat itu berkata yang disebut era kekacauan mencakup era peradaban, jalan, kehidupan, arus segalanya, dan pasang surut tanpa akhir dunia. Era itu, di atas sungai yang panjang, semua peradaban era hanyalah bagian dari era kekacauan. Su Yi mengangguk. Suara hangat itu melanjutkan hal kedua, "Saya telah melihat bahwa Brother Daois belum menguasai urutan reinkarnasi yang benar dan lengkap. Saya akan membicarakannya nanti." Jejak reinkarnasi diserahkan kepada saudara Taois, sehingga ketika saudara Taois menjadi dewa, dia tidak akan terpengaruh oleh cacat kekuatan reinkarnasi yang telah dia kuasai. Su Yi terkejut dan berkata, "Terima kasih. Kamu tidak perlu sopan, aku yakin ketika Daois benar-benar membangkitkan semua ingatan kehidupan masa lalunya, dia akan dapat mengatur kaki di jalan tak berujung yang Taois telah mencari selama bertahun-tahun tanpa akhir di jalur pedang." Suara hangat itu berkata, "Hal terakhir, saya memiliki permintaan yang kejam, saya harap Brother Daois dapat membantu saya merawat gadis Jinghong itu di masa depan."
Jinghong, Su Yi terkejut. Dia tidak memberitahumu namanya. Suara hangat itu sedikit terkejut. Su Yi segera mengerti bahwa pihak lain sedang membicarakan pria bersenjata wanita itu. Ternyata pihak lainnya adalah Jinghong. Apa hubungannya dengan Yang Mulia? Su Yi bertanya. Suara hangat itu sedikit tak berdaya, dia adalah putri bungsuku dan yang paling pemberontak. Sebelum aku menghilang dari era Lingwu, dia menyelinap pulang, mengembara di sekitar reruntuhan keberuntungan dengan tuanku, dan tidak tinggal di era Lingwu dengan damai. Putri Dewa Iblis itu. Kelopak mata Su Yi melonjak. Identitas ini terlalu menakutkan, jika menyebar, saya tidak tahu badai macam apa yang akan ditimbulkannya. Segera, Su Yi menertawakan dirinya sendiri. Saya belum menjadi dewa, dan saya ingin merawat putri Anda, saya khawatir aku di luar kendali. Saudara Taois tidak perlu merendahkan dirinya sendiri, saudara Taois saat ini, bagaimanapun, bereinkarnasi dan dibangun kembali, dan dia akan memiliki waktu sendiri untuk mendaki ke puncak surga di masa depan. Saya juga menantikan kesempatan untuk bertemu saudara Dao di masa depan. Suara hangat itu berkata, dan itu benar-benar sunyi. Pada saat yang sama, Su Yi terbangun dari perasaan yang luar biasa itu. Di monumen batas ruang waktu, dunia reinkarnasi lengkap yang dipantulkan tiba-tiba menyusut berkali-kali, dan akhirnya berubah menjadi tanda terang dan misterius, menyapu dirinya dalam lautan pengetahuan. Itu adalah tanda reinkarnasi. Ini seperti suar yang menerangi jalan di depan, tidak hanya memungkinkan Su Yi untuk membandingkan dan merujuk pada kekuatan samsaranya sendiri, tetapi juga untuk lebih memahami samsara misterinya. Dan mengingat percakapan sebelumnya dengan Tuan Iblis, hati Su Yi melonjak dengan semangat juang yang tak terbendung. Ketika lawan berada di puncaknya, Taoisme yang kuat seperti apa yang seharusnya. Seberapa kuat kehidupan pertamanya, dan seberapa kuat dia untuk dihormati sebagai saudara Taois oleh Raja Iblis itu. Dan bahwa Chen Xi, yang meninggalkan era kekacauan bersama dengan Lord Demon God, saya khawatir itu juga untuk menjelajahi jalan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, saya akan membangun kembali dalam kehidupan ini, dan saya akan dapat melampaui puncak surga selangkah demi selangkah di masa depan, sampai saya melampaui kehidupan pertama, melampaui Dewa Iblis dan Chen Xi itu. Dan bagi Su Yi, dia telah melihat jalan yang ingin dia capai. Hei, apa yang kamu lakukan? Pergi dan selamatkan Ah Kai. Di telingaku, suara desakan dari penembak wanita terdengar. Dibandingkan ayahnya, pria bersenjata wanita bernama Jinghong ini sama sekali tidak sopan. Namun, Su Yi tentu saja tidak akan peduli. Dengan pemikiran, jaring besar reinkarnasi yang telah menutupi monumen batas ruang waktu mengangkat sudut, dan Ah Kai, yang harus ditekan di bawah monumen batas waktu ruang, terselubung di dalamnya. Saat Su Yi menjentikkan pergelangan tangannya, jaring besar samsara, bersama dengan Ah Kai, telah dibawa kembali. Para pria bersenjata itu melangkah maju dan menyelamatkan Ah Kai, yang telah berubah menjadi ulat sutra emas, ketika ditentukan bahwa Ah Kai tidak terluka, tetapi jatuh ke jurang yang aneh. Setelah keheningan, seluruh dirinya menjadi santai. Terima kasih, saya berhutang budi padamu, kata pria bersenjata itu. Su Yi tersenyum, sama-sama, Nona Jinghong. Penembak wanita. Mata ungunya yang indah melebar, dan dia berkata dengan heran. Su Yi tersenyum, pergi dari sini dan bicara. Pria bersenjata wanita itu mengerutkan kening, menatap Su Yi dengan kejam, dan tidak mengatakan apa-apa. Di kejauhan, pria berjubah Konfusianisme tiba-tiba berkata, setiap rekan Taois telah mendapatkan keinginannya, dan saya berharap rekan Taois Su dapat membantu saya dan menunggu. Berbicara, membungkukkan tangan kepada Su Yi. Dewa kematian lainnya juga menyambutnya. Membantumu bereinkarnasi, Su Yi bertanya. Pria berjubah Konfusianisme berkata, tepat. Su Yi berkata, sayangnya tidak sekarang. Kenapa? Pria tua kerdil kecil itu menunduk, aku sudah cukup sabar untuk menunggu, dan aku bahkan lebih sopan padamu, kenapa kamu tidak melakukan ini? Hal kecil, membantu. Dalam suara itu, ada ketidakpuasan. Kau ini apa, kami tidak berhutang apapun padamu, kenapa kami harus membantumu? Mata wanita bersenjata itu dingin dan kata-katanya kasar.
Wajah lelaki tua kerdil itu suram, dan matanya yang merah dan aneh penuh dengan kekerasan dan kemarahan. Tenangkan amarahmu. Pria berjubah Konfusian itu angkat bicara. Dia memandang Su Yi dan berkata, jika Yang Mulia mau membantu kami, apapun kondisi yang Anda ajukan, selama kami bisa setuju, kami akan bertemu semuanya, bagaimana? Dewa kematian lainnya semua memandang Su Yi. Su Yi menggosok alisnya. Harus dikatakan bahwa ditatap oleh dewa kematian yang menakutkan ini tidak terlalu membuat stres. Namun, Su Yi tidak mundur dan berkata langsung kontrol saya saat ini atas kekuatan reinkarnasi tidak dapat membantu orang bereinkarnasi dan membangun kembali, tetapi di masa depan aku pasti bisa. Kenapa tidak kau menunggu lebih lama lagi? Tiba-tiba, wajah pria berjubah Konghucu dan lainnya menjadi jelek. Dalam setahun, jalan untuk menjadi dewa akan muncul, dan tanah terlantar akan hancur total pada hari ini. Jika kita tidak dapat bereinkarnasi dan membangun kembali, kita akan benar-benar menghilang dari dunia. Wanita yang diselimuti api hitam itu berkata dengan dingin, apakah menurutmu kita mampu membelinya? Jelas minta tolong, tapi sikapnya sangat arogan. Ini membuat wanita bersenjata itu mengerutkan kening. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia dihentikan oleh Su Yi. Saya punya cara. Su Yi berkata, kamu bisa hibernasi di dunia rahasia jalanku dulu, dan aku akan mengirimmu satu persatu untuk bereinkarnasi dan membangun kembali, bagaimana? Dewa kematian itu saling berpandangan dengan ekspresi tidak pasti. Konyol, kalau aku terjebak di alam rahasiamu, apa bedanya aku dengan ikan di talenan? Itu bisa menghancurkanku sama sekali. Seorang pria perkasa dengan hanya bagian atas tubuhnya mengeluarkan suara dingin. Ya, tinggalkan tempat ini, tanpa perlindungan kekuatan abadi, kita akan berada dalam bahaya binasa setiap saat, masalah ini tidak dapat disepakati sama sekali. Dewa kematian lainnya juga angkat bicara. Su Yi mengangkat bahu dan berkata, kalau begitu aku tidak bisa membantu. Tidak, kamu harus membantu kami. Pria tua kerdil itu memasang wajah tegas, kalau tidak, tidak ada di antara kalian yang ingin meninggalkan tempat ini hari ini. Retorika, tak lagi menyembunyikan niat membunuh yang sudah lama terakumulasi. Dewa kematian lainnya juga menatap Su Yi dan yang lainnya dengan ekspresi buruk. Suasananya pun menjadi dingin dan mencekam. Mata wanita bersenjata itu menjadi semakin dingin, dan dia berkata, apakah Anda yakin ingin memulai? Dia juga sangat kuat dan tidak punya niat untuk menyerah. Pada saat yang sama, dia mengirimkan suara kepada Su Yi, benda-benda mati ini ditakdirkan untuk tidak menyerah untuk bertahan hidup, dan kamu akan mengikutiku dengan kedua temanmu nanti. Di belakangku, aku akan membuka jalan. Su Yi terkejut. Sebaiknya jangan dilakukan, agar tidak mengganggu ketenangan. Di kejauhan, pria berjubah Konfusianisme tersenyum dan berkata ya, selama rekan Taoisu ini mengizinkan kita untuk menanam segel terlarang di jiwanya kami berjanji untuk sementara bagaimana kalau tidak aktif di dunia rahasia jalannya. Ye, ini berhasil. Dewa kematian lainnya juga setuju dan setuju untuk melakukannya. Su Yi tidak bisa menahan tawa. Benda-benda abadi ini, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa mereka telah memakan diri mereka sendiri? Pria bersenjata wanita itu kesal, dan kekuatan menakutkan muncul dari tubuhnya, mengangkat tombak panjang di tangannya, menunjuk pria berjubah Konghucu dan lainnya, ayo, kursi ini ada di sini. Bermainlah dengan kalian bajingan mati. Ledakan. Dia melangkah ke langit dan berjalan maju, sosok anggun dan bangga yang dipenuhi dengan kekuatan langit. Pada saat yang sama, Su Yi melambaikan lengan baju dan jubahnya, dan baik Xining maupun Luo Tian menyapu tungku perbaikan langit untuk pertama kalinya. Setelah itu, Su Yi mengikuti penembak wanita itu dan mengikutinya. Pria berjubah Konfusianisme menghela nafas. Saat berikutnya, 17 dewa kematian mereka ada, dan mereka dikirim pada saat yang sama. Gentang. Pria berjubah Konfusianisme memegang kepalanya di satu tangan dan pedang patah yang patah di tangan lainnya, menyapunya melintasi langit, dan miliaran pedang meraung. Dipenuhi dengan kematian yang berat dan agung. Pedang menggerakkan dunia, gunung dan sungai sedih. Naik.
Pria tua kerdil itu berteriak keras, dan di belakangnya ada 33 istana Taoisme yang menjulang dari langit, dan dewa dan hantu yang tak terhitung jumlahnya duduk di dalamnya, membunuh pria bersenjata wanita. Pada saat yang sama, karakter level Reaper lainnya juga menggunakan cara kuat mereka sendiri. Ledakan. Langit dan bumi berada dalam kekacauan, dan semuanya runtuh. 17 makhluk menakutkan yang sebanding dengan para dewa atas, bekerja sama, teror kekuatan membuat area terlarang ini bergetar hebat. Su Yi tidak terpengaruh. Karena ada pria bersenjata wanita yang memimpin. Menyinggung. Sosok anggun pria bersenjata wanita itu setajam kilat, mengayunkan tombak di tangannya, dan membunuh ke depan. Perang semacam ini tidak berbeda dengan perang para dewa yang sebenarnya. 17 dewa kematian, satu persatu dibandingkan dengan dewa atas. Demikian pula, kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh para wanita bersenjata itu jelas tidak kalah dengan para dewa kematian. Dari awal hingga akhir, Su Yi hanya bisa mengikuti pria bersenjata wanita itu dari dekat, dan tidak bisa terlibat dalam pertempuran seperti itu sama sekali. Tidak membantu sama sekali. Mengerikan. Bahkan jika dia berpikir bahwa dia sudah memiliki kekuatan untuk bertarung melawan para dewa yang lebih rendah, tetapi dalam perang seperti itu tidak cukup untuk dilihat. Ledakan. Cahaya mengamuk dan harta mengaum. Pertempuran menjadi semakin intens, dan para pria bersenjata wanita dicegat dan dikepung. Su Yi mengerutkan kening. Perasaan tidak berguna ini benar-benar membuatnya tidak nyaman. Perasaan tidak berdaya dan tidak berarti adalah sesuatu yang sudah lama tidak ia alami. Namun, dia tidak frustrasi. Jian Xiu tidak pernah takut akan hidup dan mati. Ketika Anda menyadari kesenjangan dan merasakan tekanan di mana-mana, Anda hanya dapat merangsang semangat juang di hati Anda. Ledakan. Tiba-tiba, penembak jitu wanita itu menyapukan tombaknya dan memblokir serangan dewa kematian. Pada saat yang sama, pisau terbang yang menyilaukan tiba-tiba melesat keluar dari tempat di antara alisnya. Ledakan. Kepala dewa kematian itu meledak, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Yang aneh adalah meskipun kepalanya patah, dewa kematian ini tidak mati. Mayat tanpa kepala menyerbu dan membunuh lagi. Sebentar lagi. Dentang. Tabrakan yang mengejutkan bergema. Tripod giok di atas pria bersenjata wanita itu mengalami dampak yang mengerikan, dan bahkan dengan itu, penembak wanita juga menderita serangan balasan, batuk darah dari bibirnya. Ini membuat hati Su Yi menegang. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia bertemu dengan penembak wanita sebelumnya, pihak lain sudah terluka. Dan sekarang, situasi para wanita bersenjata yang dikepung tidak lagi optimis. Binatang-binatang itu masih berkelahi. Sayang sekali Nona, jika terus seperti ini, pasti akan mati. Pria berjubah Konfusian itu menghela nafas, suaranya menyedihkan. Tapi serangannya paling ganas. Setiap kali pria bersenjata wanita itu mencoba menerobos, dia selalu dihadang olehnya. Binatang yang terperangkap, kursi ini belum benar-benar putus asa. Pria bersenjata wanita meremehkan. Ketika dia berbicara, dia menggunakan kartu truf lagi. Naga, menjatuhkan dewa kematian secara langsung. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Namun dalam sekejap mata, bersama dengan tembakan kuat dari para dewa kematian itu, naga asli itu hancur dan menghilang, gagal membantu para pria bersenjata itu menerobos. Su Yi dapat melihat bahwa meskipun pria bersenjata wanita itu kuat, mereka tidak lebih kuat dari dewa kematian itu. Jika itu 1 lawan 1, dewa kematian itu ditakdirkan untuk tidak menjadi lawan. Saat 1 lawan banyak, pria bersenjata wanita berada dalam situasi tertindas. Alasan mengapa dia bisa bertahan sampai sekarang meskipun terluka adalah karena dia memiliki banyak kartu kuat yang tidak diketahui di tangannya. Ketika hidup dipertaruhkan, seseorang akan digunakan untuk menyelesaikan krisis. Dalam adegan itu, Su Yi tidak bisa tidak kagum. Kartu yang digunakan oleh pria bersenjata wanita semuanya adalah harta yang tak terduga. Jauh dari harta karun biasa di zamannya. Bahkan jika dihancurkan, pria bersenjata wanita itu tidak akan merasa buruk sama sekali. Tidak diragukan lagi, sebagai putri bungsu dari Demon God, harta karun pria bersenjata wanita ini harus dianugerahkan oleh para tetuanya.
Ledakan. Perang semakin parah. Dari waktu ke waktu, akan ada karakter tingkat kematian yang diledakkan, tampaknya menderita luka serius, tetapi seperti keabadian, mereka akan segera dibunuh lagi. Ini terlalu sulit. Dan meskipun penembak wanita memiliki banyak harta, dia dapat dikelilingi oleh pengepungan yang begitu berat, dan jelas bahwa dia tidak akan dapat mendukung itu, dan tangan giok yang memegang tombak itu berdarah. Pria bersenjata wanita itu jelas menyadari situasinya. Dia menggertakkan giginya dengan tajam, matanya tegas, dan dia melemparkan gambar emas dengan tangannya. Mati. Pada saat itu, seperti kiamat datang, kekuatan penghancur yang mengerikan menyapu dunia, dan kekosongan benar-benar runtuh. Tubuh mereka hancur dan hilang sepenuhnya. Adegan ini membuat takut para dewa kematian lainnya, dan mereka semua menghindarinya untuk pertama kalinya. Sayang sekali. Pria bersenjata wanita itu bergumam, menyingkirkan gulungan emas itu, dan segera bergerak maju bersama Suyi. Tapi masih di tengah jalan, para dewa kematian itu datang lagi untuk mengepung. Bunuh. Jika kamu mencobanya, masih ada kesempatan. Jika kamu melewatkan kesempatan, ketika jalan untuk menjadi dewa muncul, kita semua akan menghilang dari dunia. Ya, tidak lain adalah satu kematian, tidak apa-apa bertarung sampai mati saat ini. Dewa kematian ini berbicara satu sama lain, dan ketika mereka mulai, mereka jauh lebih gila dari sebelumnya, dan mereka tidak takut mati, seolah-olah mereka putus asa. Bagaimanapun, mereka semua adalah makhluk seperti dewa di masa hidup mereka. Tidak peduli pengalaman tempur mereka, atau suasana hati dan semangat mereka, mereka jauh dari biasa dan sebanding. Dapat diintimidasi, tetapi tidak pernah diintimidasi. Belum lagi, di mata mereka, kekuatan reinkarnasi di tangan Suyi adalah satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Di bawah pengepungan ini, situasi pria bersenjata wanita semakin memburuk. Dia kuat. Terlalu banyak lawan. Bahkan jika Anda menghabiskan semua harta Anda tidak dapat membalikkan keadaan. Luka di tubuhnya terus bertambah berat dalam pertarungan sengit ini, dan jubahnya berlumuran darah, yang mengejutkan. Apakah menurutmu aku akan kalah? Tiba-tiba, pria bersenjata wanita yang sedang bertarung dengan sengit angkat bicara. Suyi tidak menyangka bahwa dalam situasi yang sangat berbahaya ini, para pria bersenjata wanita masih tega menanyakan hal ini. Aku boleh saja dikalahkan, tapi aku tidak akan mati, semua karena kekuatan sejatiku disegel oleh harta karun perahu abadi yang rusak, demi menempa jalan roh. Penembak wanita itu sedikit tertekan, karena perahu abadi, saya tidak dapat menggunakan beberapa pembunuh besar, jika saya hanya memilih harta, itu akan dihancurkan. Benda-benda mati ini. Suyi. Kapan, dan menyombongkan diri. Namun, dia secara umum mengerti. Sebagai putri kecil Dewa Iblis, penembak wanita memiliki banyak pembunuh tabu, tetapi karena kapal abadi itu keberadaannya tidak hanya menyegel kekuatannya, tetapi juga tidak bisa menggunakan senjata terlarang itu. Tujuan dari semua ini adalah untuk mengasah kekuatannya sendiri. Demikian pula, karena ada perahu abadi, penembak wanita tidak khawatir dia akan mati. Aku tidak takut mati, tapi jika aku membunuhmu, maka dosaku akan besar. Ketika pria bersenjata itu mengatakan ini, matanya menjadi keras dan dia berkata, nanti, saya akan melakukan yang terbaik untuk memberi Anda jalan. Puas. Kata membuat hati Suyi bergetar. Tunggu. Dia tidak tahan lagi, serahkan padaku. Kamu. Pria bersenjata wanita itu tercengang. Segera, dia berkata dengan ekspresi jijik, anak kecil, jangan membuat kekacauan, bahkan jika Anda ingin membantu, Anda harus jelas tentang parahnya, saat ini kamu adalah semut yang lemah, tanpa aku, hanya dewa kematian yang dapat dengan mudah menghancurkanmu sampai mati. Kata-katanya sangat kasar. Suyi berkata dengan tenang, ayahmu pernah berkata, biarkan aku menjagamu sebentar, sebagai penatua, bagaimana aku bisa mengawasimu, gadis ini, bekerja keras. Penembak wanita. Apa-apaan ini? Bagaimana ayahku bisa memberitahunya? Aku juga berpura-pura menjadi yang lebih tua, jadi aku harus bertarung. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.